Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Oke, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pekan ini? Tentunya masih semangat kan? Dalam pekan ini, Ustazah akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Bersama Coach Desi, kita akan membahas nupel bahasa Indonesia tentang bagaimana caranya kita membuat peta konsep dengan menggunakan kata tanya. Simak video berikut dengan seksama ya teman-teman. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya yaitu, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak sekolah? Kapan kamu masuk sekolah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kata yang dicetak merah, kata siapa, bagaimana, di mana, apa, mengapa, dan kapan, itu disebut dengan kata tanya. Kemudian, kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri kalimat tanya yaitu diawali dengan kata tanya apa atau siapa atau kapan atau di mana atau mengapa atau bagaimana. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Untuk selanjutnya, fungsi kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata ini berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Dayu? Sedangkan yang kedua yaitu berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, untuk kata tanya siapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa namamu? Siapa yang memberimu ikan ini? Untuk fungsi kata tanya yang ketiga yaitu kata tanya kapan. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya yaitu, kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan itu? Kemudian, fungsi kata tanya yang keempat yaitu kata tanya di mana. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu membeli buku itu? Di mana kamu tinggal? Fungsi kata tanya yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa ikan ini terluka? Nah, untuk kata tanya mengapa, biasanya untuk menjawabnya selalu diawali dengan kata karena. Contohnya, mengapa ikan ini terluka? Karena ikan ini tadi baru saja lompat dari kolam. Untuk fungsi kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Contohnya, bagaimana keadaanmu Dayu?
Yang kedua, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau cara membuat sesuatu. Contohnya, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di rumah? Berjumpa lagi ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lewat daring ini dengan Ustadz Abdul. Insya Allah hari ini saya akan menerangkan tentang sistem pernafasan pada hewan, yaitu di tema 2 subtema 1 ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silakan teman-teman menyimak materi yang Ustadz sampaikan. Kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pada kelas 5, yaitu sistem pernafasan pada hewan. Ini ada di tema 2 subtema 1, khususnya muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, pada KD IPA ini nanti KD-nya menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Ini ada di pembelajaran 1 ya, tema 2 subtema 1. Kemudian tujuan pembelajarannya, nanti siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan ya. Dan nanti siswa juga mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Masih semangat? Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, untuk sistem pernapasan hewan ini nanti kita akan mempelajari pernapasan hewan pada cacing, sistem pernapasan pada serangga, sistem pernapasan pada ikan, kemudian sistem pernapasan pada amfibi, kemudian pada reptil. Selanjutnya kita belajar tentang pernapasan burung. Yang terakhir kita mempelajari tentang pernapasan mamalia atau hewan menyusui dan beranak. Baiklah sobat belajar, mari kita bahas satu persatu ya, biar lebih paham. Yang pertama kita akan membahas pernafasan cacing tanah atau femes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sobat belajar bisa menyimak pada gambar cacing itu ya, untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon
dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, untuk lebih jelasnya, sobat belajar bisa melihat pada gambar di layar. Nah, itu ya, yang ditunjukkan pada garis itu adalah trakea, kemudian ada spirakelnya itu yang kecil-kecil atau pori-porinya. Nah, O2 atau oksigen nanti masuk ke dalam spirakel ini atau pori-pori pada serangga tersebut ya, sobat belajar. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Yang keempat yaitu kita akan membahas pernapasan pada amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Unik ya sobat belajar pernapasan katak ini. Yang selanjutnya kita akan membahas pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Kemudian kita akan lanjut ke pernapasan burung ya sobat belajar. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Unik ya, sobat belajar, punya kantong udara. Nah, yang terakhir kita akan membahas pernapasan pada mamalia ya sobat belajar.
Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, hiu, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Kalian bisa perhatikan ya gambar pernapasan pada kuda di layar. Selanjutnya untuk pernapasan mamalia air. Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sobat belajar, kita sampai di akhir pembelajaran. Kita ingat-ingat lagi apa yang telah kalian pelajari hari ini ya. Nah, tadi kita belajar tentang pernapasan pada hewan ya. Yang pertama adalah tadi cacing bernapas dengan permukaan kulit. Kemudian serangga bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan menggunakan insang, burung menggunakan paru-paru dibantu dengan kantung udara. Amfibi atau katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Ini kalau dewasa ya. Kalau kecil tadi kecebong masih menggunakan insang. Kemudian reptil menggunakan paru-paru. Yang terakhir mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, artinya hak yang pertama. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Kalau individu tersebut memiliki sikap tanggung jawab, berarti individu tersebut memiliki karakter yang baik. Nah, karakter seseorang itu dapat tercermin dari sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Seorang individu memiliki tanggung jawab diantaranya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab yang menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dan dapat mengembangkan kepribadian sesuai yang baik ya. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Kemudian, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Dan ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi, hendaknya seorang individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Sekarang kita akan bahas contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja ya contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan panahnya ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar kegiatan kerja bakti. Nah, di sini orang-orang mengutamakan kepentingan masyarakat supaya lingkungannya bersih dengan bekerja bakti. Kemudian, contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah
menjaga kehijauan di lingkungannya dengan menanam pohon. Dan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selanjutnya adalah mengadakan ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Kita hidup bersama di dalam masyarakat itu sangat penting karena Tuhan telah menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya, ya. Nah, sekarang perhatikan peta Indonesia berikut. Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang beragam karena negara kita bentuknya kepulauan. Ada wilayah daratan, yang pulau-pulau ini adalah wilayah daratan, dan ada wilayah perairan, yang laut ini adalah wilayah perairan. Nah, kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa ya arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama ada pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Kita akan bahas satu-satu jenis kegiatan ekonomi ini. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Hasil pertanian contohnya seperti padi dan jagung. Hasil perkebunan seperti sayuran, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Ya. Kemudian, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang memang diambil hasilnya. Hasil peternakan yang biasanya diambil adalah dagingnya, bisa juga telurnya, susu, kulit, dan bulu. Nah, dalam kegiatan peternakan ini bisa dilakukan dalam skala kecil, yaitu di rumah-rumah masyarakat, ataupun dalam skala besar, yaitu oleh lembaga atau lembaga masyarakat tertentu. Ini adalah peternakan hewan besar, yaitu contohnya sapi. Kemudian ini peternakan hewan kecil, yaitu kambing dan biri-biri. Dan ada peternakan unggas. Unggas itu seperti ayam, bebek, burung, itu adalah unggas ya. Jadi peternakan ini terbagi jadi 3 jenis ya. Ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan ada peternakan unggas. Selanjutnya perikanan. Perikanan itu adalah pembudidayaan ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, ini adalah contoh budidaya ikan air tawar ya, ikannya yang hidup di air tawar. Apa contohnya? Misalnya budidaya ikan mas, budidaya ikan mujair, budidaya ikan gurame, dan lain-lain. Dan ini adalah budidaya ikan air laut, contohnya adalah udang. Selanjutnya adalah pertambangan. Di Indonesia, dilihat dari kondisi geologisnya, itu mengandung banyak barang tambang. Jadi banyak potensi barang tambang yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Apa contoh barang tambang? Contohnya batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang ditunjuk panah ini yang sebelah kiri, ini adalah pertambangan batu bara. Dan yang sebelahnya ini adalah pertambangan minyak bumi. Selanjutnya adalah kehutanan. Nah, untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Dulu hutan Indonesia ini seperti ini ya, tapi sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan hutan dengan tidak bertanggung jawab. Hingga kondisi hutan Indonesia saat ini sampai seperti ini.
Kawasan hutan di Indonesia itu sekarang perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Kalau hutan kita rusak, kita nggak bisa ambil apa-apa dari hutan tersebut. Tapi jika hutan kita kembali hijau, direboisasi kembali, maka hasil hutan kita akan kembali melimpah. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Konsumen itu pembeli ya. Nah, perdagangan itu tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, bahkan perdagangan itu bisa dilakukan dengan antar negara. Selanjutnya perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, ini di sini yang pertama ini adalah ada industri sepatu. Ya, gambar yang pertama. Kemudian dilihat di panah, yang ini adalah gambar industri kertas, pengolahan kertas. Yang gambar sebelah sini, yang sebelah kanan, ini adalah gambar industri tekstil atau pakaian. Kemudian pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini adalah melayani masyarakat dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Apa saja pekerjaan yang melakukan pelayanan jasa? Contohnya dokter, perawat, kemudian penjahit, dan juga arsitek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ustazah juga alhamdulillah sehat sekali gitu ya. Untuk pekan ini materi SBDP-nya yaitu tentang tangga nada. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 19 dan simak videonya dengan baik. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran SPDP tentang tangga nada. Pernahkah kalian menyanyikan lagu nasional? Dalam sebuah lagu terdapat yang dinamakan tangga nada. Apakah itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 not atau nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis ada pada alat musik, piano, dan organ. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, interval nadanya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor. Lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu Maju Tak Gentar karya Cornel Simanjuntak. Lagu Garuda Pancasila karya Sudartono. Lagu Hari Merdeka karya Hussein Mutahar. Lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Pernahkah kalian menyanyikan lagu-lagu tersebut? Pasti pernah ya. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada minor. Biasanya lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan interval nadanya adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1.
Contoh lagu bertangga nada minor. Lagu Gugur Bunga karya Husain Mutahar. Lagu Syukur karya Husain Mutahar. Lagu Himne Guru karya Sartono. Dan lagu Tanah Airku karya Ibu Sut. Selain contoh lagu tersebut, juga terdapat lagu-lagu yang lain. Kalian bisa mencarinya sendiri di buku atau di internet. Selamat belajar. Sekian dari Bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.